Thriller adalah genre film yang selalu berhasil membuat penontonnya tegang, berdebar, dan terpaku di kursi. Dengan alur cerita yang tak terduga, karakter-karakter yang kompleks, serta momen-momen yang penuh ketegangan, film thriller menghadirkan pengalaman menonton yang intens dan memikat. Tidak heran jika genre ini menjadi favorit banyak orang yang mencari sensasi dan adrenalin melalui layar lebar. Dalam beberapa tahun terakhir, industri perfilman global telah merilis sejumlah karya thriller yang luar biasa. Dari intrik psikologis hingga kejar-kejaran penuh aksi, film-film ini tidak hanya memacu adrenalin, tetapi juga menawarkan cerita yang cerdas dan seringkali berakhir dengan twist yang tak terduga. Baik itu dari Hollywood, Korea Selatan, hingga tanah air kita sendiri, setiap film dalam daftar ini memiliki daya tarik unik yang siap memanjakan para pecinta thriller. Jika Anda mencari film yang mampu membuat jantung berdebar lebih kencang dan pikiran terus-menerus berpikir, daftar rekomendasi film thriller yang kami berikan ini akan menjadi pilihan yang sempurna. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan maksimal dengan film-film terbaik yang tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga pengalaman menonton yang tak terlupakan. Parasita adalah sebuah film Korea Selatan yang disutradarai oleh Bong Joon-ho dan dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan kehidupan keluarga Kim yang hidup dalam kemiskinan di sebuah apartemen bawah tanah yang sempit dan kumuh di Seoul. Mereka terdiri dari ayah Ki-taek, ibu Chung So-ok, putra Ki Wo-oh, dan putri Ki Jung. Keluarga ini berjuang untuk bertahan hidup dengan mengambil pekerjaan serabutan. Namun semuanya berubah ketika Ki Wo-oh mendapat kesempatan untuk menjadi guru les privat bahasa Inggris bagi seorang gadis remaja kaya, Da-hye, yang merupakan anak dari keluarga Park yang sangat makmur. Ki Wo-oh memalsukan identitas dan kualifikasinya, dan dengan bantuan Ki Jung, mereka merencanakan untuk mengintegrasikan seluruh anggota keluarga mereka ke dalam rumah tangga keluarga Park dengan cara menyingkirkan para pekerja yang sudah ada. Seiring berjalannya waktu, keluarga Kim mulai menikmati kenyamanan hidup di rumah mewah keluarga Park tanpa mereka sadari. Namun, ketegangan mulai muncul ketika rahasia gelap diungkapkan mantan pengurus rumah keluarga Park, Moon Gwang, ternyata menyembunyikan suaminya, Gun Sae, di ruang bawah tanah rumah itu selama bertahun-tahun tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ketika kedua keluarga ini bertemu dan konflik mulai memanas, cerita berkembang menjadi sebuah permainan manipulasi di mana para karakter terjebak dalam situasi yang semakin tidak terkendali. Persaingan antara keluarga Kim dan Moon Gwang untuk mendapatkan keuntungan dari keluarga Park menjadi semakin intens dan konflik ini menimbulkan berbagai konsekuensi yang mengerikan. Pada puncaknya, Parasita menggambarkan ketegangan kelas sosial dengan cara yang brutal dan tragis. Film ini menampilkan perbedaan mencolok antara kehidupan keluarga Park yang kaya dengan keluarga Kim yang miskin, serta bagaimana sistem sosial yang tidak adil menciptakan ketidakpuasan dan kekerasan. Konflik di rumah keluarga Park akhirnya memuncak pada pesta ulang tahun Da-song, anak bungsu keluarga Park, yang berubah menjadi tragedi ketika kekacauan yang tak terkendali meletus. Dengan akhir yang mengejutkan, Parasita berhasil mengeksplorasi tema-tema keserakahan, ketidaksetaraan, dan kesenjangan sosial dalam masyarakat modern, membuatnya tidak hanya sebagai sebuah karya sinematik yang menghibur, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang kondisi sosial yang terjadi di dunia saat ini. The Invisible Man adalah film yang menceritakan kisah Cecilia Cass, seorang wanita yang berusaha melarikan diri dari hubungan yang penuh kekerasan dengan kekasihnya Adrian Griffin, seorang ilmuwan kaya yang manipulatif. Cecilia berhasil melarikan diri dari rumah mewah Adrian dengan bantuan saudara perempuannya, Emily, dan temannya, James, seorang detektif polisi. Tak lama setelah itu, Cecilia mendengar kabar bahwa Adrian telah bunuh diri dan meninggalkan warisan besar untuknya. Namun meskipun tampaknya Adrian sudah mati, Cecilia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasi dan mengancamnya. Seiring berjalannya waktu, Cecilia mengalami serangkaian kejadian aneh dan menakutkan yang hanya bisa dijelaskan oleh kehadiran tak terlihat. Benda-benda bergerak sendiri, suara-suara misterius terdengar, dan hidupnya perlahan-lahan mulai hancur.
Meskipun semua orang di sekitarnya menganggap bahwa Cecilia hanya mengalami trauma atau paranoia, dia yakin bahwa Adrian tidak benar-benar mati dan telah menemukan cara untuk menjadi tak terlihat. Keyakinannya semakin diperkuat ketika insiden-insiden tersebut mulai membahayakan orang-orang terdekatnya, termasuk Emily dan James. Pada akhirnya, Cecilia memutuskan untuk melawan dan membuktikan kebenaran yang ia yakini. Dalam pertarungan hidup dan mati yang menegangkan, dia harus menghadapi Adrian yang tak terlihat dan menggunakan kecerdasan serta keberaniannya untuk mengalahkannya. Dalam proses ini, Cecilia tidak hanya berusaha membebaskan diri dari pengaruh Adrian, tetapi juga berjuang untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Film ini menonjolkan tema kekerasan dalam rumah tangga dan manipulasi psikologis dibalut dengan elemen horor yang menciptakan ketegangan dan rasa takut yang mendalam. Only thing more brilliant than inventing something that makes you invisible is coming up with the perfect way to torture you. Even Hereditary adalah film horor psikologis yang mengisahkan keluarga Graham yang dipimpin oleh Annie, seorang seniman miniatur yang tinggal bersama suaminya Steve, putri remajanya Charlie, dan putranya Peter. Cerita dimulai setelah kematian ibu Annie, Ellen, yang memiliki hubungan misterius dan tidak sehat dengan keluarganya. Sejak saat itu, serangkaian kejadian aneh mulai terjadi di rumah mereka, terutama setelah Charlie mengalami kecelakaan tragis yang menewaskan dirinya. Keluarga ini pun terperangkap dalam pusaran rasa bersalah, trauma, dan kekuatan supranatural yang semakin mengungkap rahasia gelap masa lalu keluarga mereka. Annie yang sedang berduka mulai mencari cara untuk berkomunikasi dengan putrinya yang telah meninggal, yang akhirnya membawanya ke dalam dunia spiritual yang menakutkan. Dia menemukan bahwa ibunya Ellen ternyata terlibat dalam sebuah sekte pemujaan yang bertujuan membangkitkan dewa setan bernama Paimon, dan Annie serta keluarganya menjadi pion dalam rencana tersebut. Seiring berjalannya waktu, Peter, putra Annie, mulai mengalami gangguan mental yang mengerikan, yang menunjukkan bahwa kekuatan gelap ini tidak hanya mempengaruhi dunia luar mereka, tetapi juga menghancurkan mereka dari dalam. Puncak dari film ini adalah ketika keluarga Graham secara perlahan menyadari bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari nasib yang telah ditentukan oleh leluhur mereka. Annie yang telah dirasuki oleh kekuatan supranatural akhirnya menjadi alat untuk mewujudkan kehendak Paimon. Pada akhirnya, Peter menjadi wadah bagi Paimon saat anggota sekte mengelilinginya dalam upacara mengerikan yang menandakan kemenangan mereka. Hereditary berakhir dengan kengerian yang mendalam, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh trauma keluarga dan bagaimana dosa masa lalu dapat menghantui dan menghancurkan generasi berikutnya. All I have for you is a word. Tenet adalah sebuah film fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Christopher Nolan dan dirilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang seorang agen rahasia yang dikenal sebagai The Protagonist yang direkrut oleh organisasi misterius bernama Tenet untuk mencegah Perang Dunia Ketiga. Namun ancaman yang mereka hadapi bukanlah senjata nuklir atau biologis biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, peristiwa yang belum terjadi dan dapat membalikan aliran waktu. Dengan bantuan teknologi yang memungkinkan objek dan manusia untuk inverted atau berbalik arah dalam waktu, The Protagonist harus melawan musuh yang tampaknya mampu membelokkan waktu itu sendiri. Sepanjang film, The Protagonist bekerja sama dengan Neil, seorang agen lain yang memiliki pengetahuan mendalam tentang operasi Tenet dan konsekuensi dari manipulasi waktu. Mereka berusaha untuk menggagalkan rencana Andrei Sator, seorang oligarki Rusia yang memiliki akses ke teknologi inversi dan berambisi untuk menghancurkan dunia. Sator, yang terhubung dengan masa depan yang distopia, berencana menggunakan teknologi tersebut untuk menghapus masa kini sebagai balas dendam terhadap dunia yang menurutnya telah gagal. Film ini membawa penonton melewati serangkaian adegan aksi yang kompleks, di mana alur waktu yang berjalan maju dan mundur bercampur dalam cara yang memutar otak. Dalam perjalanannya, The Protagonist menemukan bahwa konsep waktu lebih rumit dari yang ia bayangkan. Dan untuk menyelesaikan misinya, ia harus menerima kenyataan bahwa beberapa peristiwa besar sudah ditentukan sebelumnya, termasuk nasib orang-orang di sekitarnya. Dalam klimaks yang penuh ketegangan, mereka berusaha untuk menghentikan Sator dan mencegah bencana global dengan
dengan menggunakan strategi dan teknologi dari masa depan dan masa lalu. Pada akhirnya, Tenet menawarkan eksplorasi mendalam tentang waktu, determinisme, dan pengorbanan dengan alur cerita yang menantang pemahaman logika tradisional, sehingga menuntut penonton untuk memperhatikan setiap detail demi memahami keseluruhan narasi yang rumit. Hasn't happened yet. There are people in the future who need us. We need a Tenet. We need to save them here and now. It's reversing the flow of time. Wasn't us being here now. Banget ngajak lo bisnis. Impetigora adalah film horor Indonesia yang disutradarai oleh Joko Anwar dan dirilis pada tahun 2019. Ceritanya berfokus pada Maya, seorang wanita muda yang bekerja di kota besar namun merasa hidupnya tidak berjalan dengan baik. Suatu hari Maya diserang oleh seorang pria misterius yang mengungkapkan bahwa ia sebenarnya adalah keturunan dari keluarga kaya raya yang tinggal di sebuah desa terpencil. Setelah peristiwa itu, Maya bersama sahabatnya Dini memutuskan untuk pergi ke desa tersebut dengan harapan menemukan warisan yang mungkin bisa mengubah nasib mereka. Sesampainya di desa, mereka menemukan bahwa suasananya sangat mencekam dan penduduk setempat tampak penuh kecurigaan. Rumah keluarga Maya yang megah namun kumuh menjadi pusat dari berbagai kejadian aneh. Seiring berjalannya waktu, Maya dan Dini mulai menyadari bahwa desa tersebut menyimpan rahasia kelam. Mereka menemukan bahwa desa itu dikutuk akibat perbuatan masa lalu keluarga Maya yang melibatkan praktik-praktik mistis dan kejahatan yang mengerikan. Kutukan itu menyebabkan seluruh bayi yang lahir di desa tidak memiliki kulit dan penduduk percaya bahwa hanya keturunan keluarga Maya yang bisa menghapus kutukan tersebut. Ketika Maya semakin mendalami misteri keluarganya, ia harus berhadapan dengan masa lalu yang mengerikan dan penduduk desa yang mulai menunjukkan niat jahat mereka. Dini menjadi korban dari kekuatan supranatural yang mengintai, dan Maya sendiri berjuang untuk menyelamatkan dirinya. Akhirnya Maya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menghadapi kutukan dan menyelesaikan dosa masa lalu keluarganya. Film ini menggabungkan elemen-elemen horor psikologis dengan budaya lokal dan menawarkan ketegangan yang terus meningkat hingga mencapai klimaks yang mengejutkan. Kesalahan yang harus aku hapus. Never seen you like this before, bruh. Get Out adalah sebuah film horor psikologis yang disutradarai oleh Jordan Peele, dirilis pada tahun 2017. Ceritanya mengikuti seorang fotografer muda berkulit hitam bernama Chris Washington yang menjalin hubungan dengan seorang wanita kulit putih bernama Rose Armitage. Saat hubungan mereka semakin serius, Rose mengundang Chris untuk mengunjungi rumah keluarganya di pedesaan, sebuah tempat yang terpencil dan misterius. Meski awalnya ragu, Chris setuju dan berusaha untuk mengatasi kekhawatirannya terkait perbedaan ras di antara mereka. Setibanya di sana, Chris merasakan ada sesuatu yang aneh, namun keluarga Armitage, terutama orang tua Rose, Daan dan Miss, tampak ramah dan berusaha membuat Chris merasa nyaman. Namun suasana di rumah Armitage mulai berubah menjadi semakin menyeramkan. Chris memperhatikan perilaku para pelayan kulit hitam di rumah itu yang sangat aneh dan tidak biasa. Selain itu, percakapan-percakapan dengan orang-orang yang hadir dalam sebuah pertemuan di rumah tersebut menambah ketegangan, terutama ketika mereka menunjukkan minat yang berlebihan terhadap dirinya. Perlahan-lahan, Chris mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih mengerikan di balik keramahan keluarga Armitage. Ketika Miss, yang adalah seorang ahli hipnotis, memaksa Chris untuk menjalani sesi hipnosis tanpa persetujuannya, Chris mulai mengalami kejadian-kejadian aneh yang membuatnya merasa terperangkap dalam dunia yang tidak sepenuhnya nyata. Ketika Chris menyelidiki lebih dalam, ia menemukan bahwa keluarga Armitage terlibat dalam operasi yang sangat gelap dan mengerikan. Mereka memindahkan pikiran orang kulit putih yang kaya dan tua ke tubuh orang kulit hitam yang muda dan sehat untuk mencapai keabadian. Dengan kenyataan ini yang semakin jelas, Chris berusaha untuk melarikan diri dari tempat itu dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan diri. Get Out tidak hanya menawarkan ketegangan yang luar biasa, tetapi juga menjadi kritik sosial yang tajam tentang rasisme dan eksploitasi. Menyajikan bagaimana rasisme sistemik dapat terselubung di balik topeng liberalisme dan keramahan. Film ini mendapat pujian luas dan memenangkan berbagai penghargaan, termasuk Oscar untuk skenario asli terbaik.
No, 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 no. A Quiet Place adalah sebuah film horor yang berlatar di masa depan di mana bumi telah diserang oleh makhluk-makhluk misterius yang sangat sensitif terhadap suara. Keluarga Abbott yang terdiri dari Lee, Evelyn, dan ketiga anak mereka harus hidup dalam keheningan untuk menghindari perhatian makhluk-makhluk ini. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dan menghindari segala bentuk kebisingan. Setiap langkah dan tindakan mereka dilakukan dengan sangat hati-hati, termasuk berjalan tanpa alas kaki di atas jalur pasir yang telah mereka buat untuk meredam suara. Dalam dunia yang sunyi ini, kegelisahan dan ketegangan terus meningkat, terutama ketika mereka harus mencari makanan atau kebutuhan lain di lingkungan yang berbahaya. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh ketegangan ini, Evelyn hamil dan harus mempersiapkan kelahiran bayinya di tengah ancaman konstan dari makhluk-makhluk tersebut. Kehamilan Evelyn menambah lapisan ancaman karena suara tangisan bayi yang tak terhindarkan. Lee bekerja keras untuk menemukan cara untuk melindungi keluarganya, termasuk berusaha memperbaiki alat bantu dengar putrinya, Regan, yang tuli, yang juga menjadi simbol perjuangan keluarga mereka untuk tetap bertahan. Ketika saatnya tiba, Evelyn melahirkan bayinya dalam situasi yang sangat mencekam, mencoba menahan rasa sakitnya tanpa mengeluarkan suara sambil bersembunyi dari ancaman makhluk yang selalu mendengar. Ketegangan mencapai puncaknya ketika keluarga Abbott harus berjuang untuk bertahan hidup setelah tempat persembunyian mereka terungkap. Dengan kecerdikan dan pengorbanan, mereka menemukan cara untuk melawan makhluk-makhluk itu. Regan dengan alat bantu dengarnya yang telah dimodifikasi oleh Lee secara tidak sengaja menemukan bahwa frekuensi tinggi dari alat tersebut bisa melumpuhkan makhluk-makhluk tersebut. Penemuan ini menjadi kunci bagi keluarga Abbott untuk melawan balik meskipun dengan risiko besar. Film ini berakhir dengan harapan dan ketakutan yang beriringan. Saat keluarga Abbott menyadari bahwa mereka mungkin telah menemukan senjata melawan makhluk-makhluk itu, tetapi bahaya masih terus mengintai di setiap sudut. Film Bird Box adalah sebuah thriller psikologis yang disutradarai oleh Susanne Bier dan dibintangi oleh Sandra Bullock. Berlatar di dunia pasca apokaliptik. Cerita ini mengikuti seorang ibu muda bernama Maloria Hayes yang berjuang untuk melindungi kedua anaknya dari ancaman misterius yang menyebabkan manusia yang melihatnya langsung bunuh diri. Ancaman ini adalah entitas yang tidak terlihat dan menyebabkan penderitanya kehilangan kendali atas diri mereka sendiri, yang membuat Maloria harus bergerak dengan hati-hati untuk menjaga keselamatan dirinya dan anak-anaknya. Maloria dan anak-anaknya berusaha bertahan hidup dengan mengikuti aturan ketat. Mereka harus menutup mata mereka setiap kali keluar dari tempat perlindungan untuk menghindari entitas tersebut. Dalam perjalanan mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik dengan orang lain yang juga berjuang untuk bertahan hidup dan kekurangan sumber daya. Mereka melakukan perjalanan berbahaya melewati hutan dan sungai sambil berusaha mencapai tempat yang diyakini aman, yaitu sebuah komunitas yang berjanji akan melindungi mereka dari ancaman. Di tengah ketegangan dan ketidakpastian, film ini menggambarkan kekuatan ketahanan mental dan kasih sayang seorang ibu. Kesulitan Maloria dalam menjaga kedua anaknya sambil menghadapi ketidakpastian dunia baru yang brutal menyoroti tema perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakpastian dan kehilangan. Pada akhirnya, perjalanan Maloria menjadi lebih dari sekadar upaya bertahan hidup. Itu adalah pencarian untuk harapan dan kemanusiaan dalam situasi yang tampaknya tanpa jalan keluar. I have made has been